Oke, bertemu lagi di Halim Game X di Halim Heroes Time. Oke, hari ini Ane nggak sendirian lagi nih. Ane bakal ditemenin sama Bang Mario Angelo lagi nih. Halo Bang. Halo Bro Halim. Gimana Bang kabarnya nih Bang? Puji Tuhan baik. Oke, jadi hari ini di topik di tanggal 30 Juni ini ya, biar kalian tahu. Jadi topik hari ini Ane bakal ngebawain tentang MCU Fase 4 yang kata fans tuh jelek gitu kan ya. Waktunya roasting. Aduh. Tapi menurut abang nih Bang, dari 4 fase ini, fase yang paling lumayan atau bagus fase mana? Fase bisa dibilang fase 4 ini bisa dibilang ada banyak perbaikan ya fase 4 ini menurut gue ya, karena sepanjang fase 2-3 menurut gue tuh what a piece of shit face ya menurut gue ya. Mohon maaf nih, bukan gitu Pak, karena kalau yang gue lihat dari fase 2-3 itu udah literally joke semua Pak. Mohon maaf nih, joke semua, ceritanya hilang, terus action kebanyakan, aduh mau kemana gitu loh ya. Gue tahu sebenarnya, tapi kan gak harus action kebanyakan pula. Gue kayak nonton Tokusatsu Pak, mohon maaf nih. Tapi di MCU fase 4 ini mereka tuh udah memonopoli yang awalnya itu film doang, sekarang ke series Pak ya. Nah itu gue suka sih, dari awal series itu WandaVision, Loki, Falcon Winter Soldier, sampai sekarang Miss Marvel. Bagus Pak, semua bagus banget. Gua awalnya cuma meremehkan kalau Miss Marvel, tapi kalian bakal setelah gua breakdown, setelah gua lihat, jatuh cia-cia lagi nih Bang, cia-cia lagi nih. Gua nggak demen ya misi gini nih. Bagus Pak, ceritanya masterpiece, bagus. Itu yang gua suka fase 4 sih. Kalau fase 1 menurut abang yang bagus apa filmnya? Fase pertama, jelas Iron Man 1. Mohon maaf ya. Dari semua fase keseluruhan fase 1 itu paling banget tuh Iron Man 1 sama Avengers pertama, udah kelar. Karena belum lagi ini kan karena dia belum dipegang sama Disney, masih Paramount Picture. Iya, masih dipegang sama Paramount, belum ada masuknya Disney. Karena mungkin gitu Pak, lu masih nggak sih yang Iron Man pertama kan masih ada darah-darah, masih ada politik. Dan lu tau gak sih yang masalah Tony Stark yang awal-awal kan dia kan perusahaan Stark Industries yang awalnya mereka itu menyediakan semua senjata tapi disalahgunakan oleh teroris Pak. Teknik sekarang masih itu kan. Nah, gitu Pak. Kalau fase 2 yang bagus mestinya apa? Fase 2 nggak ada Pak, sumpah. Mohon maaf nih, fase 2 ini ya Captain America Winter Soldier itu masuk fase 2 nggak sih? Fase 2 iya. Fase 2 ya? Iron Man 3, Thor yang The Dark World, sama Guardians of the Galaxy. Pokoknya di akhir sama Ant-Man aja pokoknya. Oke. Berarti Winter Soldier udah. Winter Soldier. Itu salah satunya film MCU. Lu tau gak sih, itu film MCU yang bisa dibilang tuh udah di luar pakem. Sama itu politiknya main Pak. Lagi-lagi gue suka yang namanya politik ya dimana ya nggak terlalu bocil, dan juga fase cerita yang menurut gue tuh bagus gitu. Jadi ya kita sebagai penonton di film bioskop MCU ya, kita nggak nonton action doang ya. Kalau gue nonton action doang, gue mending nonton YouTube aja Pak. Gue ngapain nonton bioskop ya. Ya kita kan sebagai penonton kan butuh cerita Pak ya. Itu yang gua kurang sekarang di fase ketiga yang kemarin. Nah, makanya di fase 4 ini diperbaiki oleh Kevin Feige. Bagus semua Pak, ceritain yang gua langsung mantap. Aduh. Kalau lu suka yang mana nih Bro? Kalau nih. Oh, saya nih fase 1 tentulah Iron Man lah. Iron Man mana Bro? Satu logi kan? Oh, satu. Oh. 1-2 lumayan lah, 1-2 lah. 1-2 lumayan. Oh, 2 lumayan. Oke. Kalau menurut gua what a piece of shit ya movie ya. Mohon maaf, kedua tuh nggak jelas mau kemana tuh. Yang kedua itu apa ya? Gua melihat dari segi pengembangan ceritanya agak sedikit berkurang sih Bro. Itu yang gua lihat sih. Dan juga villain-nya nggak menarik. Villain-nya nggak menarik menurut gua tuh. Balas dendam karena bapaknya mati. Itu kurang kuat dia sebagai villain, kurang apa ya, kurang realistis menurut gua. Jadi villain tuh ya kurang. Dan juga nggak ada adegan ketika bapaknya si Vanko ini mati itu dibunuh sama si Stark Industries katakanlah ya, nggak ada, cuman ngomong doang ya, kurang. Dan gua tuh kurang ya. Pantesan Iron Man 2 tuh itu Pak, Iron Man 2 kan jadi film gagal tuh di situ. Gagal Iron Man 2 tuh. Kalau Iron Man 3 bukannya sama aja ya Iron Man 3 tuh? Iron Man 3 itu kayak film MCU paling trolling sih Pak. Ngetroll banget sih. Gua kira anjir Mandarin nih. Karena kalau lu udah pernah main gamenya Bro ya, buat kalian juga yang nonton di video ini, Iron Man itu villain utamanya juga adalah Mandarin Pak. Mandarin sama. Dia adalah pemain Ten Rings, tapi di Iron Man 3 kan kita lihat kayak
Mandarin. Bad King saya main, dia adalah pemimpin teroris. Tapi di ending bangsat. Jadi alot sama si Mandarin asli. Dan juga dia tuh pikirnya si Terminator ini dia pikir dia tuh hanya di hire sebagai aktor, jangan nggak tahu hasil gimana. Aduh, kasihan si Terminator itu. Dia cuma kerja pak. Jadi aktor dia. Aduh, nasib. Kalau fase 3 nih, fase 3. Gak bro, yang fase 3 bro. Fase 3 Endgame. Endgame. Ini nih, gue yakin di videonya pasti ada ngomong, oh bang, Infinity War kan bagus. Udah amat, Infinity War ya, buat yang nonton ya, itu kan dari awal sampai akhir itu action mulu pak. Gue nggak merasakan ada story. Action. Gue pusing pak, mau maaf nih. Gue masih inget di tahun 2015 tuh gue masih SMA ya, gue masih inget tuh. Itu gue melihat itu, astaga, pusing pak. Gue heran kenapa orang-orang semua lihat bagus ya. Gue pusing pak, sumpah. Gue fase pusing loh. Action. Ini kapan sih ceritanya gitu loh. Jadi kita sebagai penonton tuh dibuat rasa dep gitu loh pak, gak ada rasa santai, gak ada momen ketika penonton tuh istirahat gitu pas nonton tuh. Gak ada, tegang terus ya. Info berantem. Jadi batu itu terus diserang lagi, ya Allah. Ya, literally kayak Power Ranger pak, itu yang gue lihat, Power Ranger movie ya, itu yang gue lihat. Yang 2017. Yang 2017. Aduh, udah. Halo. Kamu suka nggak Infinity War dulu? Infinity War dulu ya, kan waktu itu nontonnya pas si SD kelas 6 jadi masih suka lah. Tapi kalau pas SMP, tak dulu deh, ini film nggak ada ceritanya kayaknya. Tunggu dulu pak, gua takutnya kalau ngomong gini pas nanti ada komentar, oh Bang Mario fanboy DC. Bukan ya, bocil kamu diam. Kesel gua ngeliatnya, karena bukan, kalau gua kritik MCU ataupun gua kritik Marvel selalu ada yang ngomong, oh Bang Mario fanboy DC. Bangsat, bukan ya. Kesel gua ngeliat apa gue bilang fans DC, karena gue yakin para fans mereka tuh seakan-akan mereka tuh nggak suka apa yang mereka suka ya dikritik oleh orang lain tuh nggak suka. Padahal kita kan sebagai konten kreator kan kita ya, sebenarnya kalau kita mengkritik kan bukan suatu hal yang menghujat, bukan, karena kan kita sebagai konten kreator kan mengkritik suatu karya kan, berarti kan yang punya film ataupun yang punya sensi itu kan bisa tahu apa kekurangannya, sehingga dia akan membuat film itu jadi lebih baik ke depannya. Itu loh, malah fansnya yang berantem pak, bangke emang ya. Aduh, kalau DC juga bagus kok, maksudnya nggak ada yang kurang dulu ya, ada kurang sih. Pasti ada kurangnya, semua karya pasti ada minusnya lah. Itu malah fansnya nggak terima, bodoh lah. Oke, kita masuk tuh MCU fase 4 yang katanya jelek. Buat abang gimana nih? Maksudnya jelek tuh dari segi apa sih kalau jeleknya tuh? Kalau gue sempat bikin live streaming tentang MCU fase 4 jelek apa enggak ya. Dan kebanyakan dari mereka tuh ngomongnya bahwa MCU fase 4 jelek tuh dikarenakan ini pak, Multiverse of Madness, dikarenakan itu jeleknya karena Illuminati-nya pak ya. Itu emang gak ceritanya, emang gitu Illuminati-nya. Gue juga emosi pak, anjir, ini Multiverse of Madness nih, astaga ya. Gue tahu sih, karena memang dari pengharapannya di Sam Raimi juga konsep awalnya sebenarnya nggak seperti itu, karena kan villain yang utama kan sebenarnya bukan si Wanda, melainkan si Nightmare pak ya. Itu kan udah ada bubu yang kita bisa melihat bibit kita dari dimensi lain, itu kan adalah varian kita pak ya. Nah itu kan sebenarnya konsep untuk Nightmare mimpi buruk itu lo udah bagus konsepnya, udah ada building apa yang udah ada, lu ganti dengan Wanda. Itu soalnya kayak gua melihat tuh kan melihat kayak ini pak, WandaVision season 2. Iya sih, WandaVision secara nggak langsung gitu loh, ya ampun, porsi ke Doctor Strange hampir nggak ada gitu, ke Wanda semua. Nah itu pak, mending gak usah sia-sia lo bikin terus lagi situ tuh. Sumpah sia-sia, mohon maaf nih ya, buat yang suka ya. Kalau gue sih emosi banget gue melihat anjing. Kesel gue. Aduh, Multiverse of Madness emang Illuminati emang, ya Allah udahlah ya. Ya gue tahu sih pak, ada Fantastic Four, ada X-Men, tapi kan gak segitunya juga deh mereka dibunuh dengan segampang itu, bangke. Kesel gue ngeliatnya pak. Oh, the Church, the smartest man alive. Gue melihat mana cerdasnya nih orang ngomong dong ada action. Aduh, action doang mati pak, mati. Black Bolt yang Thing Inhuman saja mati. Aduh, Black Bolt Inhumans, aduh Raja Tanagarin mati. Kesel gua ngeliatnya, bodoh lah. Bapak itu film ampas menurut gua tuh. Lagi ini kan katanya sempat ada rumor, masih sempat ada si Was ini ini kan harusnya masuk ke MOM jadi anggota dari Illuminati gitu. Maksudnya juga sama sih. Itu tahu salah.
Nggak penting Wasp di situ. Gua sekarang tanya ngapain Wasp di situ jadi anggota Illuminati versi 838. Nggak penting dari situ, Pak. Karena menurut gua gini, Ant-Man sama si Wasp mereka ini fanbase-nya juga masih sedikit. Karena mereka secara filmnya kan kalau di MCU kan masih sedikit banget, Pak ya. Jadi kalau misalkan Wasp akan dibunuh di situ, ya lu ngapain mematikan karakter yang nggak penting gitu loh. Kecuali kalau mereka menggarap ada karakter seperti Reed Richards ya, tapi akunnya dari Fantastic Four yang lalu tahun 2005. Ya. Itu dimatikan nggak masalah, bagus karena kita sebagai fans yang lama udah tahu dong bahwa ini aktor pernah main di Fantastic Four yang tahun 2005 lalu. Ketika dia mati di Multiverse Madness, bagus itu menggoyahkan hati para penonton. Tapi kok ini kan ini fancast, Pak, si John Krasinski. Ini fancast, MCU cuma apa ya, mewujudkan lah ya. mewujudkan para fans. Ya sekarang lo ngapain gitu loh, meng-hire John Krasinski cuma kan film itu doang, rugi lo MCU gitu loh. Itu sih, Pak. Emang sih kalau emang tuh emang gak ada habis ya kalau dibahas juga. Kampret emang ya. Terus nih ada, kan saya sempat ngobrol sama teman saya nih, katanya Moon Knight itu agak kurang ceritanya gitu karena dia nggak tahu tentang Moon Knight itu gimana. Justru Moon Knight bagus, Pak. Bagus loh. Oh mungkin gini, Pak, mungkin yang ngomong kurang mungkin ini, Pak, yang battle-nya ini, Pak, yang si Amit ngelawan si itu, Amit ngelawan si Khonshu yang literally Ultraman banget, Pak. Kayak lawan kaiju ya gitu. Itu literally Ultraman banget, astaga, itu gak penting sih, itu gak penting, serius. Makanya gue setuju sama Bang Eka dari Klamaks, kita udah setuju bahwa ini isinya tuh gak penting. Soalnya dibikin Moon Knight sama siapa namanya, yang apa hero wanita itu sama namanya si Scarlet itu Pak ya, Scarlet itu aja udah, gak usah lu tambahin Khonshu lawan Amit dalam bentuk raksasa tuh, what the fuck gitu loh. Ultraman itu cuma Ultraman gitu. Terusnya ada yang bilang tuh, wah agak kurang, ini juga kurang suka sama Moon Knight tuh, padahal muatannya juga bagus kan, dengan cerita yang deep kan ya, sebagai flashback gak main-main tuh flashbacknya kan. Biasanya kita kalau misalnya kita flashback diceritain gitu kan ya, tapi dia kayak masuk ke alamnya dia gitu pas flashbacknya si Stephen Grant sama si Mark Spector gitu. Malahan mungkin sih, Pak, mungkin teman lo ini lebih sukanya MCU yang suka banyak banget berantem daripada cerita kan. Mulai kan lebih ke cerita, Pak, itu, iya, Pak. Sih jarang berantem, dan juga di akhir udah. Dan juga dark banget loh Moon Knight tuh. Ya, mungkin ya ada banyak fans yang nggak suka yang dark, ya udahlah nggak apa-apa lah ya, itu fans ya. Tapi gua literally sebagai fans superhero ya, ketika gua melihat MCU yang udah semakin dark dengan tema Moon Knight kan memang dark di komiknya, dan ketika MCU membuat itu dengan inovatif dan juga lebih bagus daripada komiknya, itu anjir bagus, Pak. Itu bagus ya sih, sangat bagus malah suka ini Miss Marvel. Iya sih, Miss Marvel tuh hero untuk marketnya untuk anak muda ya. Beda dengan Moon Knight, dimana Moon Knight tuh untuk dewasa yang gue lihat sih, ceritanya udah deep banget sih. Tapi kalau Miss Marvel nih ya semua umur boleh ngikutin lah ya, buat refreshing lah gitu. Sama sih, kultur Islamnya juga ini kan kental banget di Miss Marvel. Iya, itu yang gue respect dari MCU, mereka tuh berani banget untuk memunculkan kultus Islamnya lebih kental. Itu gue suka sih. Tapi banyak ini sih fans luar tuh yang nyoret-nyoret, apa sih Miss Marvel nih ada Islamnya bla bla bla, sebagai coret-coret posternya kan, pernah lihat ya? Iya, tahu gue sempat lihat sih, itu goblok sih. Ya udah Will, ya itu memang dari komiknya masa seperti itu, bro. Tapi gitu gak sih si Miss Marvel tuh lesbi gak sih? Waktu itu pernah lihat lesbi ya kalau Kamala Khan tuh nggak lesbi ya, yang ngomong lesbi siapa? Baca komiknya ya. Itu gue yakin mereka tuh orang-orang yang hanya melihat cewek sekarang. Mohon maaf nih, kita bahas dulu nih. Cewek sekarang ya, kita lihat di internet ya, banyak banget cewek kayak DC. Lu tau kalau DC sekarang makin cewek Batwoman, Legend of Tomorrow seriesnya. Apa itu? Mereka tuh mau dibawa kemana? Mau lesbian semua, itu cewek yang parah sih. Makanya di cancel oleh WB. Makanya cewek-cewek sekarang kayak contoh cewek-cewek feminisme, dan mereka kan melihat bahwa MCU kan udah mulai mengarah ke film-film superhero perempuan, Pak ya, dengan tokoh utama ya, Pak ya. Nah itu mereka mengira, oh cewek, lihat dulu ceritanya, lihat dulu. Bagus, gak ada cewek-cewek sih, aman kok Miss Marvel. Aman lah ya, aman. Buat semua umur juga aman. Gitu. Semua umur aman kok, semua umur aman, karena nggak ada darah ya, Pak ya. Yang si siapa, lu udah lihat belum yang episode 4 yang kemarin? Oh yang ini kan si siapa, si Walet ya, yang mati tuh, yang ditusuk. Ya
Yang mati kan itu kan gak ada darahnya, Pak. Gak ada darahnya, Pak. Kan karena PG-13. Gak ada darahnya. Aman buat anak-anak. Ya udah jadi ya udahlah. Tapi kalau Moon Knight kan darah kan banyak si, banget. Apa, Mas Peter ditusuk kan dia kan ngebunuh orang di episode kan udah darah semua tuh. Darah itu buat dewasa itu kalau itu sih. Dewasa, iyalah. Aduh. Marketnya udah ketahuan gitu kok. Orang dewasa, orang remaja kan ya, yang udah tumbuh dewasa buat film kan. Iya. Gitu. Oke. Terus nih untuk series terbaik lah, favorit di Fase 4 apa? Series terbaik yang menurut apa ya? Yang bikin gua pusing atau bikin gua Ya, silakan ya, Pak. Apa aja? Yang paling bikin gua pusing yang harus gua rewatch berulang-ulang Loki, Pak. Mohon maaf nih. Loki bikin gua pusing karena gua baru tahu ternyata multiverse MC itu di build up-nya serumit ini. Rumit, Pak. Karena mohon maaf nih, gue udah lihat yang di DC live action. Mohon maaf ya, buat yang ngomong, oh bang Marvel duluan di multiverse. DC udah duluan bro ya, mohon maaf nih. DCW udah dibangun duluan sebelum MCU bangun multiverse. DC dari The Flash itu mereka tuh build up multiverse dari The Flash series sampai ke berbagai macam sesi Arrowverse itu mereka itu rapi dan juga gak bikin para fans bingung. Tapi kalau di MCU ini gue bingung, penasaran nih sampai sekarang. Yang pertama, ini siapa yang buka multiverse siapa? Apakah karena si Sylvie yang ngebunuh si He Who Remains, atau si Peter Parker, atau si Doctor Strange ini, Pak? Gue nggak tahu siapa pelakunya. Atau si Wanda yang pakai buku Darkhold yang dia tuh nggak tahu konsekuensinya apa sehingga itu membuka multiverse. Kan nggak tahu sampai sekarang siapa yang membuka multiverse. Gak ada yang tahu. Kalau di sini ada satu, The Flash udah kelar, The Flash tuh The udah. Kalau ini banyak banget. Doctor Strange. Makanya itu Pak, itu gak sampai ini siapa pelakunya, itu siapa pelakunya? Karena event multiverse tuh kayak klimaksnya udah selesai di Multiverse Madness sih Pak, kayaknya sih Pak. Karena di Thor nanti kan udah bukan era multiverse lagi tuh, Thor nanti tuh. Thor, Black Panther udah enggak. Tapi Quantum Mania sempet ini kan jadi bahas multiverse lagi, Quantum Mania Ant-Man. Kalau Quantum Mania mungkin bisa jadi ya, karena kan itu masih ada keterlibatan si ini Kang the Conqueror. Tapi nggak bakal mati situ kan, Kang. Mati tapi ntar kayak nggak sih Pak, kayak lagi muncul lagi. Kayak nggak sih untuk sekelas Kang itu bakal lebih ngeri daripada si Thanos loh Pak. Kalau kita lihat dari villain komiknya ya, komik nih bukan MCU nih, komik nih. Karena sebenarnya film-film besar di MCU tuh banyak Pak. MCU Marvel tuh banyak Pak. Selain Thanos tuh banyak banget. Ada si Kang, buat yang tahu Kang, Galactus, terus Doctor Doom. Doctor Doom. Baca banget komiknya tuh, tuh. Banyak. Ya film Marvel tuh banyak, Marvel tuh luas gitu loh. Jadi MCU bisa mobil up banyak banget villain. Juga kalau Kang dimatikan di Ant-Man ketiga kayaknya masih kurang karena si Kang ini villain si kelas Avengers. Gak bisa cuma dilawan sama Ant-Man doang. Iya sih, cuma berdua lagi kan. Siapa yang bisa Gak bisa. Kang itu udah level dewa kalau kita lihat, kalau kalian baca di komik. Karena Kang itu udah, ya kita udah tahu ya bahwa Kang kan sejarahnya kan dia kan udah merubah semua timeline sejarah. Dia udah pernah jadi viral di masa lalu, udah buat berdiktator, sehingga ada perkumpulan Kang di mana semua varian Kang terkumpul. Itu namanya Kang Corps kalau nggak salah. Gue agak lupa sih kalau untuk komik-komiknya tuh. Ada, jadi semua varian He Who Remains, Kang itu ada di situ Pak. Jadi untuk mengumpulkan, untuk menghancurkan Kang yang berbahaya ini Pak, seperti itu. Berarti ada situ. Multiverse ini udah terbentuk di Loki berarti ya, bukan di MOM. Loki ya, dari awal kan Loki Pak. Loki sih ya sih. Dari awal Loki Pak. Apaan ya MOM ya? Aduh, di series salah satu si MOM tuh. Jadi series asli. WandaVision season 2 baru jadi movie gitu. WandaVision tuh lebih bagus dari series aja Pak, WandaVision, karena episodenya perlahan kita lihatnya nggak terburu-buru fasenya. Itu yang gue suka sih WandaVision tuh. Kalau dibuat movie kayak agak sedikit kurang, karena kan banyak orang juga nggak tahu nih WandaVision kok dijadikan movie terus hasil kayak gini. Nah itu gue lebih setuju jadi series aja sih, bagus. Itu keputusan si KWJ itu tepat sih tuh Pak. Lagi WandaVision tuh emang di episode 3 sampai akhir ya bagus. 1 sama 2 kayaknya kelamaan kayak nge-build up. 1, 2 bagus. 1, 2 jelek ya buat episode ya. 3, 4, 5 sampai 9 bagus. Tegang. Semuanya. Aduh, tegangnya dapet gitu ya. Dapet. Terus habis Loki apa Loki ini? Habis Loki apa? Series. Series ya. Moon Knight. Oh, Moon Knight. Itu Moon Knight.
Moon Knight ya, mohon maaf nih, saya sebagai fans Batman ya, ketika gue melihat Moon Knight di MCU, gue kira MCU ya udahlah kayak jokes alay gue kira Moon Knight akan dijadikan jokes supaya, tapi ternyata tidak pak, masih pakem dengan komiknya, masih setia dan komiknya bagus. Nah itu gila sih, the best itu. Lagi lagu-lagunya juga memorable kan akhirnya. Lagu-lagu openingnya, copyright. Aduh, memorable juga banyak. Kalau Falcon and Winter Soldier gimana nih? B aja sih kalau menurut gue sih untuk Falcon Winter Soldier sih, karena nggak apa ya, bisa dibilang untuk pembangunan multiverse sekarang kan untuk Falcon Winter Soldier kan masih kayak film biasa aja ya buat MCU, jadi gue bisa bilang ya bagus tapi nggak terlalu bagus amat sih. B aja sih kalau untuk Falcon Winter Soldier sih. Terus sama What If berarti ya? What If juga lumayan tuh, What If tuh beberapa episode. What If tapi What If beberapa episode ada yang menurut gue tuh template MCU lagi ya. Contoh kayak episode yang Thor itu pak. Thor Party. Astaga, apa sih? Thor yang tapi lawat. Iya, Thor Party tuh ya fun lah buat penyegar aja sih itu sih. Tapi yang paling suka itu episode keempat pak. Itu maksudnya yang Doctor Strange. Itu best itu. Sama akhirnya saya bisa melihat Doctor Strange ya, si Benedict Cumberbatch yang dia jadi hero, ternyata jadi kalap pak. Nah, jadi Fatness. Itu buat Fatness ya. MOM kemarin apa yang gue lihat Fatnessnya cuma si Wanda doang pak. Fatnessnya malah Doctor Strange. Pusing gua bangke. Aduh, Doctor Strange-nya nggak mau nikah sama si apa namanya, lupa. Si Palmer. Kevin Palmer. Aduh. I love you in Another Universe. Wow, itu lebih masuk sih daripada I Love You 3000. Itu nggak jelas tuh. 3000-nya juga nggak jelas gitu. Karena kalau dengan kata-kata si Doctor Strange di Multiverse of Madness kan yang ngomong I love you in every universe, walaupun orang yang nggak suka MCU, mereka pasti suka dengan kata-kata itu pak. Ngena lah, dapet. Ngena banget gitu. Jadi ya non fans MCU juga bisa menikmati filmnya gitu loh. Makanya yang gua banyak fans yang ngomong I love 3000 lebih ngenanya di mana sekarang gua tanya gitu loh. 3000 juga gua nggak tahu artinya apa. 3000 juga nggak tahu apa tuh artinya tuh. 3000 kalau 3000 gua punya tuh 3000 duit. I love you 3000 nggak jelas menurut gue ya. Ini menurut gue ya, sekali lagi menurut gue ya. Ini gue yakin di kolom komentar udah mati apa Budi sih, bodo amat ya. Bocil diam ya, bocil. Kesel gue. Jadi mungkin MCU Fase 4 itu buat movie-nya ya, kayaknya dia agak belak-belakan buat trailer kali ya. Iya gak sih? Belak-belakan juga sama ini pak, terlalu ngegocek sih pak. Karena kan semua TV spotnya sama trailer kan mengarah ke Illuminati terus. Iya. Sehingga fans kan udah kita wah ini bakal jadi apa ini, udah jadi titik yang multiverse sih. Tidak. Ternyata hasilnya bangsa. Kesel banget. Aduh. Coba kalau misalkan TV spot tuh nggak ada gitu ya. Sempat sih pak, karena kan ada berbagai macam orang-orang yang ngomong TV spot tuh MCU terlalu ngekocek ya. Kalau ngomong itu ya sudah, kan itu kan tipe marketing MCU memang kan seperti itu. Trailer gitu-gitu. Trailer kebanyakan, aduh. Tapi untuk Thor ini pak, Thor Love and Thunder yang habis mau tayang itu masih lumayan loh pak. Maksudnya TV spotnya nggak yang terlalu nge-reveal banyak, nggak yang kayak MOM tuh banyak banget yang di-reveal tuh. Surprise-nya ya udah nggak dapet lah. Udah nggak dapet, Captain Carter shootnya dikeluarin. Apa udah nggak surprise tuh? Iya, aduh, bodoh lah, kesel banget. Udah pak. Captain Marvel aja sama Profesor X aja udah cukup, gak usah yang lain gitu. Profesor jangan coba, karena Profesor juga apa ya, titik bangkitnya fans X-Men nih. Apalagi itu pak, pemerannya siapa? Charles Xavier. Pemeran siapa namanya? Patrick Stewart. Stewart. Udah tua tapi tetap masih bugar gitu, masih mirip lah kayak di X-Men 1, 2, 3. Cuman itu kan referensinya dari komik pak, X-Men animasi TV series yang di Disney Plus ada itu. Kalau movie yang bagus. Movie mana nih pak? Maksudnya movie dari fase 4 ya? Fase 4. Fase 4.
Oh jelas No Way Home Pak. Kenapa nih? Waduh, kenapa nih kok No Way Home? No Way Home, walaupun saya kecewa ya, walaupun saya kecewa dengan adanya On May mati yang menurut gua tuh nggak dapet ya, mohon maaf nih ya. Tapi itu the best movie nostalgia Pak. Nostalgia. Mohon maaf nih. Nostalgia buat kalian yang nonton video, buat kalian semua sama gua ya yang udah ngikutin si Tobey dari kecil, yang dulu belum ada YouTube, dulu itu masih TV tabung. Nah, nonton TV, Trans TV, aduh. TV, Spider-Man 1, 2, 3 itu Tobey Maguire itu selalu tayang di Trans TV Pak. Momen Natal, selalu diputar terus Spider-Man 1, 2, 3 tuh. Tahun baru. Masih inget gua. Wah. Momen nostalgia dapat sih, walaupun ada agak gimana, tapi ya, itu menang sebagai the best nostalgia movie sih. Sama fan service lah ya, fan service ya si MOM juga dapat lah. Daripada MOM, apa tuh MOM tuh? Aduh, film apa itu? Kayaknya nggak ada ya. MOM itu seharusnya jangan terus sih, mending Wanda aja sebagai sequel. Wanda itu masuk akal karena tokoh utamanya adalah Wanda. Itu juga ngapain di situ ya? Gak jelas menurut gua tuh, aduh. Kalau No Way Home dapat fan service-nya kan. Terus trailernya juga nggak dapat apa? Trailer juga nggak nge-reveal banget gitu. Buat si 3 Spider-Man itu buat bertarung bersama. Yang mana Pak? Trailer mana? No Way Home tuh kan ada 2 trailer ya. Trailer yang pertama kan yang dia cuman nampilin Doc Ock doang sama Green Goblin sedikit. Terus trailer kedua cuma nampilin Sandman sama Lizard. Jadi kan dia nggak nge-reveal Spider-Man banget kan akhirnya kan. Jadi itu bagus. Nah, seperti film di bioskop gitu akhirnya. Itu bagus, itu bagus karena gue suka marketingnya Sony itu nggak kayak Disney ya, mereka itu terlalu jor-joran TV spot, astaga. Makanya gue suka TV spot No Way Home, mereka itu sampai TV spot mereka tuh berbalik-balik ngelis TV spot tapi nggak nge-reveal banyak soal Tobey, nggak ada situ, Andrew nggak ada, dijaga atas sama Sony. Walaupun ada banyak bocoran setelah dari ini bangsat ya. Bangsat emang yang reveal tuh. Di awal Juli kalau nggak salah deh, ada gambarnya Andrew Garfield lagi ini kan, lagi megang tiang gitu. Kata bohongan. Tuh bohongan ternyata Pak bangke. Anak tadi bioskop. Gocek ya. Aduh, pas tadi bioskop beneran ternyata, bukan bohongan. Aduh. Oke, itu sih Pak. Apalagi nih selain No Way Home? Fase 4 apa sih? Gua agak lupa nih. Fase 4 tuh movie apa dia? Ada Black Widow, Shang-Chi, Eternals. Shang-Chi, the best origin MCU, the best. Kenapa? Kita tidak akan bahas Eternals supaya kan Eternals menurut gua what a piece of shit movie ya. Kesel gua. Aduh. Padahal Pak, gua kan pernah review tuh soal Eternals. Dislike-nya banyak Pak. Waduh. Dislike-nya bunuh, bodo amat. Padahal filmnya kayak gitu ya, kebanyakan karakter dia sebenarnya. Bukan kebanyakan karakter sih Pak, fasenya terburu-buru yang gue lihat si Eternals itu. Tapi ya gue bukan haters ya, tapi Eternals yang harus gue puji adalah desainnya. Visual juga bagus. Visual bagus. Sayangnya skripnya kayak anjing ya itu loh. Tiba-tiba flashbacknya nggak lucu. Flashback ke sini. Aduh. Sayang banget. Musuh, kan? Punya potensi loh itu Pak. Aduh, cari jadi musuh di situ. LGBT juga diperkenalkan di situ kan, LGBT akhirnya. Mohon maaf nih, kalau untuk soal LGBT di Fastos itu menurut gua tuh maksa. Karena nggak dari awal kalau yang sang saudara mau bikin visi Fastos ini akan menjadi karakter gay, yang seharusnya dari awal ketika si Fastos kan ada scene ketika semua anggota NLC minum-minum Pak ya. Setelah mereka menyelamatkan kan di masa lalu kan mereka kan pernah nyelamatin kota itu kan, dan mereka kan saat itu kan minum-minum bareng sama rakyat-rakyat apa ya. Kalau mereka mau buat Fastos jadi gay, hasilnya Fastos di situ tuh kumpul sama banyak laki-laki. Itu menunjukkan bahwa si Fastos itu adalah gay gitu loh. Tapi di situ mendadak punya anak lagi kan ya. Gak ada fase gitu loh untuk buat jadi gay apa? Apakah itu membuat film Eternals jadi R-rated gitu loh? Kan itu kan sebenarnya R-rated kan Pak ya? Iya. Bagi banyak ini kan akhirnya dilihatkan scene seks juga si Ikaris sama si siapa namanya Cersei. Tapi dihapus sama via ininya. Dihapus juga. Aduh, lagi Buzz Lightyear waktu yang Lightyear nggak jadi tayang di Indonesia kan? Oh ya Lightyear. Kalau soal Toy Story Universe itu gua udah nggak peduli lagi Pak Sumbang. Menurut gua Toy Story 1-3 tuh udah cukup dah. Gak usah dibikin Buzz Lightyear, gak usah dibikin tuh. Emang kebanyakan
keempat bukannya udah lumayan ya? Maksudnya keempat gua nggak nonton. Sorry, gua nggak nonton karena kebayang banget dari teman-teman gua ngomong tuh maksa banget, what a piece of shit movie. Jadi gua nggak akan nonton. Ya, gua nggak nonton tuh. Kalau Black Widow mana ya? Black Widow. Black Widow Gak usah pak kalau Black Widow pak. Gua lebih mending tutup mulut pak kalau soal Black Widow karena males gua bahasa sumpah. Gua kalau soal Black Widow ya emosi sendiri pak. Gua belajar pak. Sumpah mau dibawa kemana juga tuh filmnya mau tujuannya apa, feelingnya juga nggak jelas. Terus satu lagi deh kalau soal Black Widow, lu tau gak nih yang serum merah yang buat mencuci para otak para Black Widow yang lainnya. Iya. Itu kan nggak tahu kita asasnya dari mana itu. Oh iya, nggak diceritain juga, nggak diceritain. Nah, ceritain sama bahan dari mana, siapa yang nyiptain, kok bisa diciptakan, siapa yang buat, siapa, tiba-tiba ditembak aja segala macam. Taskmaster ternyata cewek. Iya bang. Aduh. Udah mulai apa ya, mengganti ras gender nih bangsat nih di stay nih. Padahal udah cowok udah bagus loh harusnya. Cewek ya jadi alat doang sih akhirnya. Ya itu ya, Muhammad Taskmaster juga kurang mengerikan, kurang dapat lah Taskmaster tuh. Kurang. Cewek ya, Pak. Bisa apa lagi? Shang-Chi udah. No Way Home sama apa lagi nih? Movie-nya. Udah sih Pak, kalau sama movie udah itu sih Pak kalau mau sama movie ya. Kalau gue ya gitu. Shang-Chi ya bagusnya di ini sih. Di cerita juga udah bagus tuh bagikan ceritanya si Shang-Chi kenapa dia ninggalin keluarganya, terus dijelasin juga kenapa dia bisa bahasa Inggris. Ya, dijelasin, iya. Jadi sebenarnya bisa bahasa Inggris. Nah, kalau di film lain kan, kalau misalnya film luar, kalau apa kayak lokal gitu kan, maksudnya pakai ini kan bahasa Inggris langsung gitu nggak jelasin itu kenapa bisa bahasa Inggris kan. Bagus tuh. Ya kan dia belajar. Ada ceritain itu masuk akal makanya Shang-Chi the best origin movie MCU sih, stand alone dan gak ada sangkut pautnya dengan hero MCU yang lainnya kecuali di post credit scene kan ada si Wong sama Captain Marvel sama Hulk. Nah, Banner. Aduh, nungguin sih Shang-Chi buat si ini kedepannya lah filmnya lah. Aduh, pergi Ten Rings kan juga akhirnya bukan jadi apa? Jadi cincin kayak misalnya kalau Ten Rings tuh jadi gelang kan akhirnya. Kan jadi gelang. Keren tuh. Sekarang kan ini Pak ke koleksi Miss Marvel. Nah, ada Easter egg-nya. Aduh. Itu pasti ada hubungannya sih, mohon maaf, itu pasti ada hubungannya sih, nggak mungkin itu random sih, pasti ada hubungannya tuh sama Ten Rings itu. Makanya gue sangat penasaran banget sih Miss Marvel ini kayak apa nih. Klimaksnya nih ya, klimaksnya episode 6 nih. Aduh, episode 5 juga ini ya. Sekarang saat ending dari episode 4 ini si Kamala Khan-nya ke masa lalu akhirnya. Iya ke masa lalu itu gue kaget banget, baik banget komen-komen dari kalian yang nonton di video gue ya, gue udah breakdown tuh bahwa ada yang ngomong bahwa ini time travel gelangnya, waduh anjing bisa time travel loh. Waduh kasihan tuh Tony Stark yang udah capek-capek mikir time travel pakai gelang doang ternyata. Ngeri loh Pak, mohon maaf nih, ngeri loh tuh kalau bisa time travel anjir. Oke. Berarti kalau misalnya gitu, ini kita teori berarti yang teori nggak apa lah ya. Berarti yang nyelamatin si neneknya si Kamala Khan, berarti Kamala Khan itu sendiri dong. Iya kan? Maaf, Mario Angel to XA error. Stop working Pak, stop working. Aduh, itu kacau sih, ada yang ngomong time travel. Jadi Anda terlalu ini ya. Hanya gelang dari Pakistan juga bisa time travel. Kalau gitu gua beli gelangnya aja Bang. Gak usah gua bikin mesin waktu, gak usah Pak ya. Ilmuwan juga saya juga apa ya, coba belajar gitu-gitu. Aduh. Yang dari Miss Marvel. Aduh, tapi Miss Marvel belum ada ini kan. Unsur pautnya sama siapa nih, sama multiverse juga enggak akan ya. Bisa jadi ada sangkut dengan multiverse karena kalau kita lihat di Miss Marvel kan di episode 4 kan udah jelaskan bahwa ada dimensi nur sama dimensi manusia kan, kalau mereka menyatu dimensi bumi ini akan jadi hancur Pak, dan semuanya akan dipenuhi dengan energi nur. Kayak inclusion gitu ya? Kayak inclusion, iya yang gue jadi konsepnya itu hampir kayak inclusion. Apa jangan-jangan ini gelangnya ini akan menyebabkan inclusion karena kan si Kamala Khan kan masih punya stok gelang. Gelang satunya belum tahu lah Pak, dia kan punya satu gelang doang nih. Oh, berarti ada dua dong ya gelangnya ya? Ada dua seharusnya. Jadi kan dia kan di episode 3 kan udah jelasin. Ini gelangnya ada pasangannya.
Oh, tekannya di pas flashback kan si siapa? Emaknya si Karim ya? Itu gelang satu, terus sama si Aisyah juga satu kan akhirnya. Oh enggak, satu doang. Mereka cuma nemu satu. Cuma satu. Satu doang yang mereka temui di mayat itu aja. Udah satu. Satunya lagi mereka belum nemuin. Oh, belum. Nah, belum makanya di episode 5 gue udah jelaskan di background gue bahwa itu kayaknya di episode 5 si Kamal Khan ini akan kembali ke episode ketiga, di mana itu kan adalah scene partition, tapi scene partition itu kita akan mendapatkan POV-nya si Kamala. Kan kalau di episode 3 kan itu kan POV-nya si Aisyah sama si Najma kan Pak ya. Nah di episode 5 kayak itu si Kamala akan melihat sendiri si Aisyah ini seperti apa gitu loh. Oh, Aisyah. Akan dibahas ke situ. Mungkin ini masih kemungkinan Pak, karena kan kita udah lihat si Kamal tiba-tiba balik aja ke situ Pak. Itu gue langsung kaget anjing. Kereta kan tiba-tiba wah, rel kereta. Wah. Aduh, kereta gitu. Terus Gitu untuk series terjelek ya atau yang kurang apa nih? Series yang jelek kayak nggak ada sih Pak kalau menurut gue. Ada ya? Nggak ada sih. Yang terjelek ya nggak ada sih. Cerita nggak ada. Bagus semua. Bagus semua berarti series ya. Bagus semua. Bagus semua. Kalau movie? Nggak ada sih. Movie. Oh udah Pak, Black Widow. Black Udah. Widow. Ya. Eternals. Eternals ya termasuk tuh. Eternals. MOM juga MOM. MOM ya MOM setengah masih bisa dinikmati lah MOM lah, masih dinikmati lah. Pak, kalau lu ngomong soal MCU fase 4, lu Venom juga termasuk gak sih? Venom 2 ya. Wonder Big Carnage what a piece of shit movie. Itu film komedi Mas, udah jarang. Udah. Itu film komedi. SSU mau dibawa kemana SSU? Morbius. Morbius is for win time. It's for win time. Morbius juga termasuk fase 4 loh, karena kan itu kan ada koneksi dengan MCU. Multiverse ada si Adrian Toomes yang udah nyasar ke situ. Itu gimana ceritanya? Mantra Doctor Strange bisa sampai situ juga akhirnya kan, lucu gitu, dipaksain. Ya masuk akal sih. Tapi kenapa why harus Adrian Toomes gitu loh? Kenapa nggak si Mysterio? Kenapa nggak Spider-Man sekalian langsung gitu pindah? Enggak, kalau menurut gue sih mendingan Mysterio daripada Adrian Toomes, karena Mysterio juga adalah anggota inti sini juga loh Pak. Mysterio bukannya udah mati? Belum. Oh, Mysterio itu ahli ilusi lo. Lu kan udah lihat di Spider-Man No Way Home di awal-awal kan Mysterio kan dia kan belum mati. Dia coba ngebakan, biar pakai alus Spider-Man. Udah, video kelar. Tapi kita nggak tahu jadi mati atau hidup. Masih belum tahu itu ahli ilusi. Jangan remehkan Mysterio. Kalau kalian udah baca komiknya, Mysterio itu sulit banget buat dibunuh. Karena ilusinya itu kan. Tapi ilusinya bukan pakai drone Stark ya, bukannya. Di komik itu benar-benar ilusi, literally ilusi juga. Nih, tapi di MCU dia pakai drone Stark itu gue juga anjir, kalau lo ngopak Far From Home ya, gue bener anjir. Drone dipakai buat jadi ilusi, jadi CGI. Bagus. CGI. Apa Master of CGI. Di CGI. Jadi dipakai itu kan, penting. drone-nya dipakai lagi di Miss Marvel. Mending Pak ya, si Quentin back to the MCU, lu mending kerja di Disney deh. Lu kalau kerja di Disney pakai CGI lu pasti dibayar mahal, udah. Kelar hidup lu, gak usah pakai, gak usah lu jadi penjaga, gak usah. Aduh. Kalau Venom, apa ya filmnya? Karena saya nggak nonton di bioskop kan ya, udah tahu nih ceritanya kan. Jadi maaf banget lah nonton di bioskop, akhirnya kan, cerita udah kayak gini mau diapain lagi nih ceritanya. Yang ketiga, aduh, Carnage tiba-tiba mati. Kenapa? Dan juga kebanyakan lawak Pak. Itu loh. Loh, mohon maaf deh kalau kita bahas Carnage di komik, Carnage itu kalau Kasardi itu adalah pembunuh berantai. Lupa PG-13, goblok Marvel sekarang gue lihat, astaga. Sony. Aduh. Karena mereka mungkin takut kalau dibuat akhirnya nggak ada marketnya. Lu lihat Warner Bros ya sekarang, Warner Bros mereka berani bikin Joker. Yang literally itu villain dan juga R-rated, berhasil masuk Oscar. Lu kenapa gak bikin seperti itu, yang dimana villain Spider-Man kan pasti kan banyak banget adegan gore. Alasan mereka jadi villain juga lebih menarik gitu. Kenapa lu gak bikin R-rated aja? Itu loh. Bikin PG-13. Bodoh lah, kesel gua ngeliatnya. Batman lah minimal ya. Film Venom 2 tuh. Makanya itu Pak, penulis naskahnya sama sutradaranya itu soal itu harus nyari sih orang yang bisa nulis dan sutradarain. Maka masalahnya di Morbius itu udah darknya dapet, si Jared itu dapet. Sayangnya fase filmnya agak sedikit ngawur, itu yang gue capek lah dia.
It's Iya. more time. Small bin time ya kan, babis kedua bodoh lah. Gua pengen tahu aja sih saya seperti apa biar gua bisa wujud lagi di sosial media ya. Kesel gua. Sequelnya It's Tapi More kalau Bin Time, kalau jelek ya, kalau jelek tapi kalau bagus oh ya udah gua review. Aduh, nonton Morbius di hari pertama kirain bakal rame kan, ternyata sepi. Wah, sepi yang nonton. Sama Pak, sama gua juga sepi. Gak ada yang nonton. Karena gini Pak, mohon maaf nih, orang-orang kalau nonton di film bioskop ya, mereka kalau ada logo Marvel selalu tonton. Iya, pasti. Apapun itu selalu ada logo Marvel tonton. Itu udah jadi marketnya orang sekarang ya. Marvel tonton lah, Marvel tonton. Nah, Kalau DC, ya. popcorn anjing filmnya. Filmnya kambing, aduh, udah. Bagus sih ceritanya di awal, tapi untuk konklusinya kurang jelas sih. Tapi post credit yang maksa banget akhirnya kan. Oh iya, untuk post credit scene Venom juga muncul di No Way Home juga gak guna. Gak guna, ya Allah. Muncul di post credit lagi kan si Venom tuh. Karena gini Pak, kalau buat yang belum tahu ya, karena alasan kenapa si Tom Hardy itu mendadak dibuat post credit seperti itu dikarenakan kan kontraknya dia kan baru pas itu kan baru dilanjutin sama dia, baru tanda tangan untuk lanjut kontrak. Berarti di Venom pertama tuh belum kontrak kan ya? Di Venom pertama. Iya, makanya fasenya agak berantakan karena mendadak gitu loh. Jadi si Tom Hardy kan juga syuting di No Way Home juga mendadak pas itu kan. Karena kontraknya baru dilanjutin sama si Kevin Feige juga kan. Dia kan juga masuk part of MCU juga si Venom ini. Berarti masuk MCU tuh Venom tuh. Bisa jadi karena kan Sony sama Disney kan udah kerja sama Pak. Jadi kalau mereka mau munculin Venom si Tom Hardy bisa. Dengan multiverse lagi itunya. Multiverse lagi. Iya itu aja sih Pak, simple. Makanya sih kadang konsep multiverse apapun bisa jadi. Kalau misalnya ngomongin Venom nih, Venom 1 gimana nih? Venom 1 masih bagus lah, masih rated. Itu rated Pak, film 1 dan berhasil film 1 itu. Gak banyak lawakan ya Venomnya. Kalau yang lawak, dark, kesan yang ngeri ya dapat si Eddie Brock yang dia tuh gila pacarnya. Terus dia dirasuki simbionte juga, dia berusaha menguak Life Foundation itu Pak. Riot itu aduh. Bagus film 1 Pak. Masih lumayan lah buat audiens dia lah. Kalau Venom udah arah komedi ya. Dah. Kalau dulu di Venom 1 tuh masih 17 plus loh ininya rating di bioskop. Iya. Rated. Sekarang itu lo berhasil. Kenapa nggak lo balik kayak gitu juga? Aneh gue liat soal itu. Astaga, mau ngikutin MC tapi gagal. Itu gue nggak suka dulu. Lo banyak lawakannya. Aduh, ya Allah, kasih banget. Ya, itu kan lo lihat kan lawakannya lawak ala MC yang lo lihat tuh. Yang lawakan receh ya. Aduh, makanya apa ya? Mohon maaf nih, gue tipe orang yang menurut gue tuh nggak terlalu suka lawak karena gue tuh orang juga nggak suka lawak. Dan gue tuh orang gini, kalau film superhero lu membuat lawak dari awalnya pasti udah bagus, gak masalah. Contoh di MCU yang bagus, yang lawaknya bagus banget dengan adik gue ya, Guardians of the Galaxy. Nah itu banyak lawak tuh padahal, tapi bagus. Dari awal fase udah lawak dan mereka dari awal sampai akhir pun di Endgame pun juga bagus gitu loh, masih tetap dengan fase mereka lawak gitu loh, nyambung dengan kata si Peter Quill-nya. Kalau Thor tiba-tiba ngelawak kan itu Ragnarok tiba-tiba. Tapi mohon maaf ya, gue kan udah pernah di kota sama Bang Eka Kramax ya, gue sudah nonton Thor Ragnarok dan ketika gue rewatch lagi bagus Pak. lawakannya ya beberapa ada yang mengganggu sih, cuman is okay lah, lawakannya masih bisa diketawain lah dan juga nggak yang terlalu lebay. Jadi Thor Ragnarok gue setelah di watch kembali bagus sih katanya. Thor Ragnarok bagus. Cuman ya itulah, setelah gue tuh tahu kebanyakan lawak juga capek film Pak. Action loh, harusnya seriusin lah ya, ceritanya dibikin yang oke lah. Lawakan boleh tapi jangan terlalu kebanyakan ditaruhnya. Jangan terlalu kebanyakan, itu konsep. Jangan terlalu kebanyakan. Ini lagi-lagi ini film superhero bukan film lawak. Kalau lu mau buat film lawak ya lu buat Mr. Bean aja. Mr. Bean. Ya, lu buat film Mr. Bean aja. Lu ngapain buat film superhero kalau lu mau film lawak gitu loh. Sekali lagi tema superhero bro. Itu lawak, aduh. Kecuali kalau fasenya kayak Guardians Galaxy bagus, gak apa-apa itu karena karakternya gitu. Masih ada alasannya mereka jelaw kenapa bagus aja sih. Mana kalau misal harapannya buat ini kan Thor ini ya, sekarang udah ada presale-nya nih tanggal 1 Juni tanggal 1 Juli nih. Tanggal 1 Juli. Tanggal 1 Juli besok itu presale. Buat pesen tiketnya, pesen tiketnya. Thor gimana nih buat harapan buat Thor? Ya harapan gue ya untuk Thor Love and Thunder ini
gua doakan aja nggak kepengen lawak, itu aja sih. Dan juga gua mau Christian Bale jadi God dengan Butcher, jangan sampai gua melihat itu lawak. Karena kalau kalian belum tahu ya, Christian Bale itu adalah aktor kelas A. Satu, dan kedua, itu juga aktor yang menolak semua film komedi loh. Oh iya serius? Oh, belum tahu ya. Jadi kalau lo belum tahu ya, zaman dulu ya, tahun 2005, Christian Bale itu kan pertama kali kan pernah ditawarin sama WB buat jadi Batman kan, buat jadi Batman Begins. Kalau lo ngikutin WB, Batman and Robin sama Batman Forever di tahun 95 sampai 97 itu kan film lawak Pak ya, Batman buat anak-anak Pak ya, karena mereka fokus ke merchandise mainan. Dan si Christian Bale sama si Christopher Nolan, mereka itu udah sepakat kalau seandainya Batman akan dibuat seperti itu, mereka nggak mau. Dan Christian Bale udah angkat tangan kalau film Batman akan fokus ke mainan gitu. Jadi si Christopher Nolan bikin Batman yang jauh lebih realistis. Itu Pak, makanya Christian Bale tuh udah bener-bener wanti-wanti banget kalau ada film lawak dia nggak mau, karena memang dia tuh juga orang nggak bisa ngelawak sih Christian Bale. Iya sih, mukanya juga gitu kan. Mukanya muka serius banget Christian Bale. Aduh kayak The Rock kan nggak bisa ngelawak. The Rock. Oh, The Rock sekarang udah lawak Pak. Sekarang udah lawak sekarang di Fast and Furious ya. Red Notice. Jumanji ya, apalagi nih? Red Notice di Netflix. Oh iya, jangan sampai gue melihat Black Adam nanti, jangan bisa bodoh lah. Gue melihat Black Adam ngelawak juga, bodoh lah. Christian Bale emang itu sih bagus lah. Tapi Batman Begins kan, trilogi Batman-nya Christopher Nolan tuh bagus ya. Realistis, itu yang gue suka sih. Batman 2022 juga oke lah filmnya. Tapi oke lah, romantisan oke lah. Kalau Ben Affleck kayaknya bagus kalau jadi Batman tuh, karena mukanya kotak banget. Mukanya kotak gitu kan. Kotak tak tembem Pak ya. Nah, mirip kayak Batman zaman itu kan, ya ini komik juga ada kan yang gede. Ya, The Dark Knight Returns ya, gua kita masuk dulu. Ada. Tapi kenapa ya dia cempluk, karena itu tua. Ben Affleck udah tua. Ya, cempluk makanya kostumnya kotak. Dia kan kotak. Cuman ya dia bikin bunder. Jadi rasanya kayak cempluk sih Pak. Anjing cabi banget Batman ya, Batman cabi yang gua lihat. Cabi. Tapi karena kan gemuk dia Pak. Ini bukan body shaming ya teman-teman ya. Bukan body shaming ya, Bukan ya. Ini saya fakta ya. Kita lebih fakta. Aduh. Kira-kira nih musuh yang kayak Thanos nih buat di saga multiverse ini siapa? Kang. Ya ini Kang. Udah kelihatan sih Kang. Fase-nya udah ada. Fasenya buat jadi musuh besar tuh udah ada gitu. Udah ada sih bro. Berarti kalau misalnya dia muncul tuh di post credit kan, kalau misalnya kita lihat di kalau Thanos kan di Infinity Saga kan muncul di post credit mulu kan ya, post credit di post credit. Nah kan Kang munculnya malah di ini Quantumania, bukan di post credit lagi. Iya, udah jadi film utama sih, tapi gue yakin sih dia nggak akan mati sih, karena mungkin lagi sebagai pengenalan aja buat si Kang ini seberbahaya apa sih? Seberbahaya apa sih Kang ini? Macam multiverse loh. Nanti kita lihat aja. Tapi Ant-Man Quantumania masih lama ya, sabar. Ini aja belum kelar. Belum lewatin Black Panther. Belum. Tapi Black Panther katanya ini ya, nggak di recast ya si siapa gua nggak tahu nih. Kalau itu nggak tahu. Karena beritanya masih simpang siur kalau soal itu. Kalau apakah si T'Challa yang akan di recast atau mereka pakai CGI? Gua nggak tahu sama sekali. Gua nggak tahu. Berarti karena aktornya udah meninggal Pak ya. Iya. Aduh sayang banget tuh. Aduh. Lagi konfliknya sama Atlantis ntar deh. Oh bukan Atlantis Bro. Jadi si siapa namanya Namor itu kan awalnya kan mau dibuat Atlantis seperti komiknya, tapi dari pihak MCU mereka udah berubah. Oh berubah. Ya yang asal mereka berubah audisi si siapa Namor ini adalah karena mereka tuh gak mau menyamakan ini dengan Aquaman. Nah, sama seperti yang kita lihat di Moon Knight. Kan si alter ego kedua si Stephen Grant itu kan sama seperti Bruce Wayne. Gimana dia itu yang paling kaya raya, dia playboy, sama kayak Bruce Wayne kan di DC kan. Nah, si MCU mereka mau berubah si Stephen Grant tuh jadi orang yang kiri ya kan, orang yang pas-pasan hidupnya, jangan musuh juga ya kan. Nah, itu Pak dirubah biar kakak Batman gitu. Jadi biar fans MCU juga nggak toksik ya. Oh ini sama kakak Batman. Lihat dulu ya sih mirip kan, tapi nggak gitu juga kami. Aduh. Itu fans Kapitan sih yang banding-bandingin tuh. Alah. Aduh. Kalau Miss Marvel kedepannya bakal gimana? Harapannya buat Miss Marvel? Sisa 2 episode lagi.
Ya kita bisa lihat full shoot-nya itu aja sih. Maksudnya belum dikasih lihat ya. Belum. Kira-kira siapa yang full shoot-nya bikin? belum. Ini si siapa namanya, Bruno ya yang bikin. Enggak, yang bikin kostumnya itu ini kan si Walid kan yang jadi Red Dagger kan dia kan udah kasih bahannya buat Bahannya kostumnya doang. ya bahannya doang, tapi yang buat pasti ya si Kamala mungkin Iya. mungkin nih. Yang terpercaya teman-teman, yang masih mungkin buat Miss Marvel ke depannya. Jadi ntar Miss Marvel katanya bakal ini kan nyambung ke filmnya The Marvel sama Secret Invasion kalau nggak salah namanya. Oh gitu ya. Oh, gua nggak tahu deh kalau saja sih. Oh, oke. Kira-kira bakal ada sih muncul Captain Marvel. Oh dia pasti akan ketemu Captain Marvel, pasti akan muncul di sini pasti. Kenapa? Pasti. Duh, kalau baca komiknya Captain Marvel tuh selalu jadi partner terbaiknya buat si Miss Marvel juga kan. Memang si Kamala kan juga ngefans banget sama si Captain Marvel. Pasti dia datang, pasti. Gue yakin pasti datang di episode 6. Di post credit itu ya, post credit lah pasti. Biar surprise Ya, kayak Jack Locklear. Ya buat sambungin ke The Marvels. Karena The Marvels kan yang produksi kan si Captain Marvel, Miss Marvel, sama si anaknya si Maria Rambeau. Siapa namanya? Si Yang udah dapat Monica Rambeau. Itu 3 tuh The Marvels tuh udah. Aduh. Gitu. Berarti kalau misalnya kita ngomong pas 4 juga ya gitu ya. Ada jeleknya, ada bagusnya juga. Pas 4 tuh setengah-setengah lah, 50-50 gitu kan pas 4 itu. Justru bagus. Maksudnya gini lah, biar para fans juga nggak terlalu mendewakan sebuah konten gitu loh. Itu sih. Jangan terlalu apa ya, fanatik lah ya. Jangan terlalu fanatik lah. Lu suka aja. Kalau ada orang ngekritik, dia pasti ngekritiknya juga ada masuknya. Oh seperti ini loh. Jadi pendapat orang juga beda-beda Pak ya. Iya. Beda dengan haters lo ya. Beda. Itu bangsat ya kondisi. Nah, mohon maaf nih, di konten gua sama yang ada yang ngomong, Bang Maldi itu face DC, bodo amat, gua biarin aja tuh komen. Apain gua nge-like, apain gua komenin, bodo amat, gua enggak peduli lah. Tapi kan gua kan situ kan adalah buat bukan nge-hate, mereka mengkritik gitu loh. Subjektif lah ininya ya. Subjektif. Kalau misalnya kalian nggak terima ya udah, nggak usah memaki-maki juga kan ya. Aduh. Lu maki-maki di YouTube ya, lu kayak kata goblok ya, mending lu gimana aja lah. Nah, itu sih. Karena gua ngakak sih ada beberapa komen-komen yang sosok tahu, sotoy. Nah, contoh kayak ada yang ngomong bahwa Ikaris tuh kayak Superman, mata lu sempal ya. Lu kayak ngeliat Superman kayak kan sama-sama punya laser, kan lu nyampe ke Superman. Beda Ikaris sama Superman tuh, iya sih kekuatannya laser dari mata, tapi kan itu referensi Mas, itu bukan. The Boys, ada yang laser tuh. Lu Superman juga. Wow, bodo amat lah. Kayak komedi. The Boys tuh kan ini kan kayak parodinya dari superhero DC sama Marvel. Iya, tapi itu kan konten parodi. Jadi parodi. masih oh ya udahlah, parodi kok. Ya udah dibiarin aja lah gitu. Oke, gitu. Berapa menit? Wah, 52 menit. Sejam. Sejam nih. Aduh. Oke, mungkin sekian ya. Oke. Daripada kita semakin banyak kritiknya kan agak kasihan juga ya. Gue yakin ini video dolar kuning sih. Jangan sampai ya Allah. Aduh. Jangan sampai lah. Oke. Berarti gimana tentang fase 4 di MCU ini? Movie apa atau series apa yang menurut kalian bagus di fase 4 ini kan ya? Oke, terima kasih Bang Mario Angelo sudah mampir lagi ke channel saya buat ngebahas Marvel. Mungkin next time DC kali ya. Oke, kalau nggak Tokusatsu nih. Tokusatsu nih, boleh lah Tokusatsu lah. Oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga buat teman-teman kalian suka Marvel, dan jangan lupa subscribe juga buat ke YouTube channelnya Bang Mario Angelo. Linknya di deskripsi dan di akhir video ini. Oke. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao, bye.